Happy watching! Perairan lentik atau menggenang disebut juga perairan tenang, yaitu perairan di mana aliran air lambat atau bahkan tidak ada dan massa air terakumulasi dalam periode waktu yang lama. Proses geomorfologi adalah perubahan-perubahan baik secara fisik maupun kimiawi yang mengakibatkan modifikasi permukaan bumi. Terlihat seperti gambar yang tadinya air yang menggenang secara lurus berubah menjadi berbentuk seperti huruf M, dan hal itu terjadi karena adanya proses geomorfologi. Daerah kars adalah sebuah bentuk permukaan bumi yang pada umumnya dicirikan dengan adanya depresi tertutup, drainase permukaan, dan gua. Di Indonesia sendiri terdapat berbagai macam kawasan kars. Yang pertama ada di Bukit Barisan, Sumatera, Gunung Sewu, Jawa, dan Kars Maros, Pankep. Siklus air adalah proses perputaran atau sirkulasi air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu akan kembali ke bumi. Nah, siklus air ini terdiri dari beberapa proses. Yang pertama adalah penguapan, kedua pembentukan awan, yang ketiga hujan, dan yang terakhir yaitu penyerapan. Rantai makanan ialah perpindahan energi makanan dari sumber daya tumbuhan melalui seri organisme atau melalui jenjang makan. Rantai makanan merupakan bagian dari jaring-jaring makanan di mana rantai makanan bergerak secara linear dari produsen ke konsumen teratas. Berikut ini contoh rantai makanan di perairan lentik. Ada fitoplankton sebagai produsen. Fitoplankton merupakan produsen primer terpenting di lingkungan sungai atau danau karena fitoplankton mampu melakukan fotosintesis. Matahari dan air digunakan oleh fitoplankton untuk melakukan fotosintesis. Matahari diserap oleh sel-sel fitoplankton dan diubah menjadi energi biologi, kemudian disimpan dalam bentuk senyawa organik. Dalam rantai makanan, fitoplankton yang berlaku sebagai produsen dimakan oleh ikan kecil selaku konsumen tingkat 1. Nah, energi pada fitoplankton akan berpindah pada ikan kecil. Kemudian ikan kecil dimakan oleh burung bangau selaku konsumen kedua. Energi pada ikan kecil akan berpindah pada burung bangau. Kemudian burung bangau dimakan oleh buaya. Energi pada burung bangau akan berpindah pada buaya. Nah, selanjutnya ketika buaya mati akan diuraikan oleh bakteri selaku pengurai. Aliran energi pada ekosistem sungai ini berlangsung dari sinar matahari, lalu ke produsen, ke konsumen primer atau herbivora, ke konsumen tingkat tinggi karnivora, sampai ke saproba. Suksesi adalah proses perubahan komunitas yang berlangsung lambat ke arah komunitas yang lebih kompleks. Nah, suksesi ini sendiri terbagi atas suksesi primer dan suksesi sekunder. Suksesi primer adalah suksesi yang terjadi pada lahan yang tidak bervegetasi akibat bencana alam hingga komunitas awal hilang atau tidak ada lagi kehidupan. Komunitas sekitar gunung berapi tampak kompleks atau sempurna. Dan pada tahun 2010, Gunung Merapi meletus yang mengakibatkan komunitas di sekitar Gunung Merapi hilang total. Dan beberapa tahun kemudian, di sekitar Gunung Merapi atau komunitas Gunung Merapi mulai tumbuh lagi menjadi komunitas yang kompleks kembali seperti semula. Selanjutnya, suksesi sekunder. Suksesi yang terjadi pada lahan yang sudah bervegetasi sempurna, kemudian mengalami kerusakan tetapi tidak sampai menghilangkan komunitas asal secara total. Contoh suksesi sekunder, berawal dari lahan berbatu, kemudian muncul lincen, kemudian muncul lumut, kemudian perdu, setelah perdu jadilah semak, setelah semak muncullah pohon, dan jadilah komunitas yang kompleks dengan vegetasi yang komplit.